Pemirsa, jumpa lagi dalam spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Berada di garis paling depan, waktu, tenaga, perasaan, bahkan nyawa pun mereka korbankan. Hingga pekan ini sudah 40% pasien corona sembuh berkat salah satunya andil mereka. Suara mereka kadang tidak didengar, ataupun kalau didengar kurang mendapat perhatian utama. Mari kita dengar suara perawat melalui Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadila. Pak Harif, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama Mas, terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Syukur kita sampai hari ini tetap Tetap diberikan sehat ya? kekuatan. Ya. Bos perawat harus sehat dong. Oh iya. Ini Pak Harif itu kalau swab rutin atau? Kalau saya memang insidentil ya. Kalau misalnya harus pergi ke satu tempat yang dipersyaratkan, saya harus lakukan itu. Tapi kalau teman-teman di rumah sakit biasanya ada jadwal rutin mereka yang mereka lakukan. Biasanya dalam sebulan berapa kali swab? Sangat tergantung pola kerja mereka, karena setelah mereka bekerja kan harus dikarantina, ya diliburkan sekian hari, baru mereka cek. Nah, kalau negatif, ya mereka tugas lagi. Kalau positif, mereka istirahat lagi untuk kemudian sampai dia pulih, kemudian baru bertugas lagi. Karena jangan sampai perawat itu yang bertugas itu yang positif begitu. Ya, sehingga hampir dipastikan seluruh perawat itu sudah swab Pak ya? Ya, saya kira itu. Khusus pada rumah sakit yang menangani COVID yang ditunjuk pemerintah itu sudah, saya beberapa informasi saya dapatkan mereka sudah cukup rutin. Gitu. Tapi kalau ada rumah sakit yang belum swab gimana Pak ya? Nah ini pada umumnya di rumah sakit swasta ya ini karena mereka mungkin karena kemampuan dan lain sebagainya dan memang tidak full menangani COVID, tapi walaupun ada pelayanan COVID di tempat mereka, yang dilakukan swab itu pada umumnya yang mereka bertugas di ruangan itu, misalnya di ruang isolasinya saja begitu. Nah itu yang pola-pola seperti itu yang dilakukan. Nah terhadap rumah sakit yang katakanlah tidak melakukan swab terhadap perawatnya itu dari organisasi gimana Pak? Ya kita akan ajukan saran dan usulan agar mereka dilakukan pemeriksaan, karena kami mempunyai prinsip bahwa hanya perawat yang sehatlah yang boleh menangani pasien COVID. Karena apa? Kalau tidak, mereka juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jangan sampai dia menjadi sumber penularan. Itu satu. Yang kedua, supaya jangan memperburuk kondisi dirinya sendiri. Ya kan, kalau sudah sakit, kemudian masih banyak terpapar penyakit lagi, akan menambah berat kondisinya. Sampai hari ini berapa banyak perawat yang mengidap corona, lalu berapa yang meninggal? Ya, kami punya data pemantauan internal, itu memang bukan data faktual Pak. Karena data pemantauan internal itu diisi secara volunteer oleh perawat. Itu yang masuk ke data kami baru 158 orang yang positif. Iya. Tapi menurut saya itu bisa 3-4 kali lebih banyak dari itu. Karena apa? Di Surabaya sendiri sudah 124 perawat. Masa seluruh Indonesia yang positif ya? Yang positif. Okay. Seluruh Indonesia 158, tidak mungkin. Rasanya. Kenapa datanya terlambat direkod Pak? Bukan direkod, karena ini pemantauan internal secara volunteer. Mungkin perawat-perawat banyak yang tidak mau ngisi itu. Karena terkait dengan kerahasiaan, terkait dengan kenyamanan dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka positif tidak ngisi kan bisa berbahaya bagi pasien lain Pak? Iya, dalam arti untuk pemantauan di organisasi ya. Di unit kerja pasti terpantau saya kira. Di rumah sakit mereka pasti terpantau. Itu saya kira Pak. Yang meninggal? Yang meninggal sampai hari ini sudah, yang terakhir ini di Sumatera Selatan. Ya, jadi 30 orang karena pelayanan COVID ini. Itu meninggal itu karena posisi mereka dalam keadaan positif ya Pak ya? Bukan karena penyakit lain Pak? Ada dua sebenarnya. Yang pertama meninggal itu karena memang pasti yang meninggal yang kami laporkan ini karena kena paparan. Diduga kuat karena paparan COVID. Ya. Ada atau tidak penyakit yang menyertai. Ya, itu satu. Yang kedua, ada juga mereka ini yang meninggal ini belum diketahui positif negatifnya. Tetapi dari riwayat
riwayat mereka memberikan pelayanan pada pasien COVID. Nah, itu kami laporkan juga, Pak. Nah, nanti setelah itu barulah ada tim dari kementerian yang memverifikasi layak atau tidak dimasukkan sebagai perawat yang dapat diberikan santunan ataupun apresiasi begitu. Ini sampai saat ini berapa banyak perawat yang diperbantukan di rumah sakit yang menangani pasien COVID? Ada 839 rumah sakit kalau tidak salah, itu data kami evaluasi bersama Kementerian Kesehatan. Sebanyak 119.500 sekian perawat, ya hampir 120.000 perawat yang melayani COVID di rumah sakit, maupun juga ditambah dengan rumah sakit Wisma Atlet dan Pulau Galang. Itu dari sisi jumlah cukup, Pak, ya? Ya, memang itu disesuaikan kebutuhan. Nah, sekarang misalnya di Surabaya itu eskalasinya cukup meningkat. Nah, mereka juga sekarang menjadi tentang kebutuhan tambahan tenaga. Nah, saya sudah dapat informasi dan mereka coba minta koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan untuk kita berkoordinasi untuk pengiriman relawan ke Surabaya. Kalau tidak salah sudah 50 orang ke sana, ke Sutomo ya kalau tidak salah itu, karena memang eskalasi meningkat di sana. Ini kan kalau kita lihat eskalasi kan episentrumnya awalnya Jakarta, tapi sekarang sudah bergeser ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan mungkin beberapa provinsi lain ya. Sulawesi Selatan. Bagaimana kesiapan perawat dari sisi jumlah maupun skill, kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Bagaimana Bapak mengantisipasi supaya bisa mengimbangi pertambahan jumlah penderita yang positif, Pak? Kondisi gawat darurat kan semua anak bangsa harus ikut. Misalnya rumah sakit swasta yang hari ini konon kabarnya juga pasiennya berkurang, ya kan? Rumah sakit rujukan yang meludak nih, nah itu bisa tidak diperbantukan.